Salam olahraga. Bersama saya Martua Silalahi, saya akan berkomentar tentang hasil timnas Indonesia yang berlaga di ajang AFF Suzuki Cup 2020. Sebuah perhelatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara yang namanya dulu Piala Tiger lalu diubah menjadi AFF Suzuki Cup. Dan Indonesia adalah negara yang sudah mengoleksi runner up sebanyak 6 kali. Kalau saya bisa memberikan sebuah statement bahwa sebenarnya yang dibilang Raja Asia Tenggara itu bukan hanya Thailand, tapi juga negara kita sebenarnya. Hanya kurang beruntung atau mungkin belum rezekinya lah gitu ya untuk menjadi juara. Tapi sebenarnya masuk final itu sudah dikatakan raksasanya sepak bola Asia Tenggara. Jadi kalau ada bilang siapa raja Asia Tenggara, ayo dibilang Thailand, menurut saya enggak. Menurut saya adalah timnas Indonesia juga salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Kalau kenapa saya bilang seperti itu, karena Indonesia bisa masuk 6 kali sama dengan Thailand yang juga juara 6 kali. So, kalau saya melihat dengan skuad yang ditampilkan di edisi kali ini, edisi 2020 ya, timnas kita ini diisi oleh pemain-pemain muda nomor 2 setelah Malaysia. Dan kita adalah skuad yang dibentuk untuk proyeksi SEA Games yang akan berlangsung di Kamboja yang harusnya berlangsung di 2021. Namun karena pandemik maka harus diundur dan akan diselenggarakan di tahun 2022. Dan waktu itu saya juga melihat headline di mana Ketua PSSI mengatakan bahwa Indonesia akan mengikuti 3 ajang yang bisa dikatakan ini harus juga dipersiapkan dengan baik, seperti AFF U23 yang akan berlangsung di Kamboja, lalu juga ada SEA Games yang berlangsung di Kamboja, dan bahkan juga ada lagi AFF Suzuki Cup 2022. Gak lama lagi, dalam setahun ini kalendernya sudah banyak event besar yang akan diikuti oleh timnas senior bahkan timnas U23. So kalau banyak media, sosial media mengatakan bahwa pertahankan Sintayong, saya adalah orang yang juga menyatakan bahwa STY harus bertahan karena memang kontraknya juga masih lama sampai 2023, karena memang STY ini dipersiapkan untuk kita sebagai tuan rumah Piala Dunia yang tadinya harusnya berlangsung di 2021. Namun sekali lagi saya bilang bahwa karena pandemik maka semua jadwal diundur. So, kalau kita melihat skuad dari timnas kita, ya dari kiper, dari ada Nadeo Argawinata, lalu juga di belakang kita punya Pratama Arhan, dan juga ada Asnawi Mangku Alam, lalu juga di tengah kita juga sudah banyak pemain-pemain yang bisa diandalkan, Rahmat Irianto, jadi nggak selalu harus Evan Dimas saya lihat. Lalu juga kehadiran ada Egy Mona Fikri, Witan Sulaiman, bahkan Irfan Jaya, ini Trisula yang sangat baik, tinggal kita butuh satu striker yang benar-benar saya berharapnya Ezra Walian ya, karena memang saya pernah lihat video dia waktu dia bermain di Young Ajax, itu dia sangat bagus sekali gitu ya. Namun ya namanya perubahan ya, setiap musim pastikan ada peningkatan atau penurunan. Namun saya berharap sebenarnya Ezra Walian ini bisa, bahkan juga saya juga baca di media-media digital bahwa kabarnya PSSI akan menaturalisasi lagi beberapa pemain yang sangat bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. So kalau saya bahas tentang naturalisasi nih ya, sebenarnya bagus atau enggak sih kalau kita pakai pemain naturalisasi sedangkan kita memiliki stok pemain banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Kalau bisa dikatakan itu lebih banyak dibandingkan
di negara-negara lain gitu ya. Tapi kenapa harus naturalisasi? Sebenarnya untuk kita mengikuti sebuah ajang atau sebuah kompetisi di luar negeri, memang kita harus memiliki pemain-pemain yang sudah siap. Makanya dengan adanya naturalisasi ini bisa menjadi instan, karena memang pemain-pemain yang kita naturalisasi ini bukan pemain sembarangan. Jadi PSSI juga bukan sembarangan juga untuk merekrut atau mengajak gitu ya. Kembali lagi memang STY menjadi kunci utama karena dialah pelatihnya. Walaupun PSSI menaturalisasi banyak pemain berdarah keturunan ya Indonesia yang bermain di luar negeri, namun menurut saya tetap STY yang menjadi kunci utamanya, dan Direktur Teknik tentunya ya Indra Safri ya yang menjadi Direktur Teknik PSSI saat ini. Saya melihat ini adalah generasi yang dibentuk oleh Bapak Indra Safri ya, sehingga saya yakin dengan kolaborasi naturalisasi yang juga sudah bermain sangat baik di luar negeri, sudah dipupuk dengan baik, terbiasa dengan pola disiplin, pola pemain-pemain profesional, digabung dengan pemain-pemain muda kita yang punya potensi, yang punya skill. Saya rasa beberapa event ke depan ini kita bisa menjadi juara asalkan konsisten ya. Lalu juga saya berharap ya juga untuk timnas Indonesia ya, tolong dijaga dengan baik-baik ya, supaya tidak digoda oleh para mafia-mafia bola, supaya jangan sampai nanti kita melakukan lagi kesalahan-kesalahan. Saya juga minta untuk PSSI konsisten. Kita juga banyak orang-orang kaya di Indonesia ini yang bisa bantu, bisa support pendanaan liga ya. Saya lihat di Liga 2 itu udah banyak pengusaha-pengusaha untuk membina klub-klub ya, seperti Dewa United, Trans Cilegon, bahkan Solo juga luar biasa ya untuk masuk ke Liga 1. Dan saya berharap PSSI juga terus memodernisasi liganya, kualitas klubnya, kualitas prasarananya, sarana prasarananya juga harus lebih ditingkatkan, dan juga kita harus punya pola akademi yang benar profesional yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda. Lalu juga PSSI juga harus turut andil untuk mempromosikan pemain-pemain kita untuk bisa bermain di Liga Belanda, Liga Jepang, ya liga-liga di Eropa lah, seperti itu. So saya berharap sekali lagi untuk tahun 2022 ini Indonesia menjadi lebih baik lagi tim nasionalnya, karena saya adalah salah satu warga negara yang sangat serius dan memantau terus pertandingan timnas Indonesia ya. Walaupun saya sibuk bekerja gitu ya, tapi saya sempatkan diri untuk harus menonton, karena memang Indonesia adalah negara kita harus dukung negara kita, jangan selalu mendukung klub atau negara lain gitu ya. Seperti itu saja, terima kasih, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa, salam olahraga.